Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1101. Forum Umum Hongmen hari ini sangat meriah. Dua kelompok orang berdiri di kedua sisi tengah empat platform tinggi, saling berhadapan saling bertatapan. Salah satunya adalah faksi baru Hongmen yang dipimpin oleh Dongfang Li dan Hong Yun. Ada lebih dari 200 saudara di bawah komando saya. Tidak hanya itu, banyak juga kekuatan yang membantu. Tidak ada mayat yang ditemukan, jadi Zheng Chaolin datang dengan 8 pembunuh untuk membantu. Hua Qianfang juga membawa 6 pengawal untuk berkontribusi pada keluarga Hua. Selain itu, ada Kaisar Tang dan Xiang Wentian, pemimpin Balai Longhu. Berikutnya adalah kekuatan tempur paling kritis, 4 kejahatan dari Blood Pool. Keempatnya semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya itu, setiap orang memiliki temperamen yang gelap dan sangat jahat. Bersama-sama, mereka berempat bisa menjadi orang yang luar biasa. Sisi lain secara alami dipimpin oleh Li Gaiyan dan Sekolah Lama Hongmen. Pemimpin mereka semuanya perempuan. Ruan Qingqiu, yang memimpin 50 elit Li Gaqin. Luo Rongyan, yang memimpin 50 elit Tianmeng. Secara kolektif dikenal sebagai Yanmeng. Ada juga He Suixian, yang memimpin lebih dari 100 murid Sekolah Lama Hongmen. Selain ketiga panglima wanita tersebut, ada juga anak buahnya. Cao Baibai, Bikia, Bikian. Ah Qiu, Ah Xia. Su Li, pemimpin Panji Zhengbai, Kang Hui, pemimpin Panji Xiangbai, Lu Chunqiu, pemimpin Panji Zhenglan, dan Pang Ran, pemimpin Panji Xianglan. Selain itu, ada Satianxia dan Bailang. Dari segi jumlah saja, kedua kubu hampir berimbang. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, sekolah baru Hongmen memiliki keunggulan. Karena keempat roh jahat dari kumpulan darah bisa dikatakan keberadaannya tak terkalahkan. Ya dan itu benar. Dongfang Li menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan dan berkata dengan nada menghina, He Suixian, lihat barisan di belakangku, apakah menurutmu kalian bertiga bisa menang? Tenang saja, saya masih bisa menghormati kamu. Sebagai wakil pemimpin sekte, meskipun kekuatan bertarung Yanmo yang menakutkan tidak ada, barisan mewah di belakangnya, apalagi menekan 3 wanita di depannya, sulit untuk menemukan kekuatan saingan di seluruh naga kerajaan. Hong Yun mengenakan gaun hitam panjang, dengan sedikit kesan tegas pada kerapuhannya. Dengan tangan kanannya, dia dengan lembut mendorong rambut yang tergerai di sisi wajahnya ke belakang telinganya, dan berkata dengan suara manis, Bibi Narsisus, ayah selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuan, mengapa kamu ingin memisahkan orang Hongmen? Ini sedikit tidak berterima kasih. Oleh karena itu, selain karena paksaan, ada alasan penting lain untuk mendukung Yanmo dan Dongfang Li. Dia ingin menjadi pemimpin klan Hong. Hari ini jelas merupakan sebuah kesempatan. He Suixian mendengus dingin dan berkata, Hong Yun, aku benar-benar tidak menyadari bahwa kamu, seorang begadis yang lemah, benar-benar bisa membuat suara sebesar itu. Xing Nuo adalah putra kandung dari pemimpin sekte, dan dia memiliki cincin giok di tangannya, jadi dia adalah yang ortodoks. Bagaimana saya memecah Hongmen dengan mendukung Xing Nuo? Saya tahu, Anda dihina oleh Yanmo. Pikiran Anda sudah bingung, jadi aku tidak menyalahkanmu. Tapi hari ini, jika kamu masih dimanfaatkan oleh orang lain untuk memblokir rencana warisan Hongmen, bahkan jika kamu adalah putri pemimpin sekte, aku tidak bisa mentolerirmu. Saya telah menyaksikan Hong Yun tumbuh dewasa sejak saya masih kecil, aku benar-benar tidak menyadari bahwa gadis ini sebenarnya adalah seorang yang berhati dalam. Tapi hari ini, untuk rencana warisan Hongmen, gadis ini tidak boleh ditoleransi. Kebenaran telah diambil oleh pihak lain bagaimanapun, Hong Yun masih muda dan merasa sedikit malu dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dongfang Li di samping melihat ini dan buru-buru berkata, He Suixian, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata pintar. Warisan orang Hongmen hanya berbicara tentang darah keluarga Hong, dan tidak pernah mengatakan bahwa seorang wanita tidak bisa menjadi kepala keluarga. Sekte. Xing Nuo terlalu muda dan sama sekali bodoh, Hong Yun adalah kandidat yang paling cocok sekarang. Jika itu tidak berhasil, biarkan Hong Yun menjadi kepala sekte terlebih dahulu, dan kemudian berikan jalan kepada Xing Nuo setelah Xing Nuo mencapai usia 18 tahun. Bagaimana menurut Anda? Dongfang Li memang jauh lebih kuat daripada Hong Yun. Inilah kontra jenderal. Kedengarannya benar, tetapi Hong Xing Nuo masih memiliki waktu 6 tahun untuk menginjak usia 18 tahun. Pada saat itu,
Hongmen telah sepenuhnya dikendalikan oleh Hong Yun, dan akan aneh jika mengembalikannya ke Hong Xingnuo. Saat itu, Hong Xingnuo tidak punya modal sama sekali untuk mendapatkan kembali posisinya. Luo Rongyan mengenakan jaket kulit ketat, yang membuat sosok anggunnya semakin menarik. Inilah yang dia kenakan saat bertarung. Dia tersenyum lembut dan berkata, Dong Fangzun, apa yang kamu katakan benar-benar konyol. Hong Xingnuo membutuhkan waktu 6 tahun untuk mencapai usia 18 tahun. Begitu banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun. Bagaimana kami bisa menjamin bahwa Hong Yun akan menjadi pemimpin saat itu? Maukah Anda menyerahkan posisi master kepada Hong Xingnuo? Wajah Dong Fangli tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, apa hubungan urusan internal Hongmen dengan Tianmeng Anda? Meskipun wanita ini menakjubkan, dia benar-benar membencinya. Ya, apa hubungan urusan dalam negeri Hongmen dengan keluarga Zheng dan keluarga Hua? Ruan Qingqiu tersenyum dan bertanya. Kedua Ratu Api, satu di belakang yang lain, bertarung melawan Dong Fangli tanpa berkata-kata. Dong Fangli bahkan lebih marah lagi, wanita Chen Feng memang cantik, tapi mereka semua sangat sulit untuk dihadapi. Benar-benar membuat iri dan marah pada saat bersamaan. Zheng Chaolin tidak tahan lagi dan berkata kepada Dong Fangli dan Hong Yun, kalian berdua sangat menyebalkan, apa yang kalian bicarakan? Dengan barisan kita, omong kosong apa yang bisa kita katakan? Ayo langsung berperang. Saya jamin itu di 1 jam, Hongmen akan itu milik Nona Hong Yun. Target utamanya sebenarnya adalah 4 pemilik spanduk istana Pangeran Jin. Memanfaatkan kesempatan ini, dengan adanya 4 kejahatan di kolam darah dan 8 pembunuh besar, mereka pasti bisa membunuh ke-4 orang ini. Dengan kematian 4 orang ini, kekuatan istana Pangeran Jin akan sangat berkurang. Mulai sekarang, kita bisa memanfaatkan situasi ini dan menyingkirkan duri di sisi istana Raja Jin. Jadi sekarang, dia harus memulai perang. Begitu pernyataan ini keluar, lebih dari 400 orang di kedua belah pihak siap mengambil tindakan. Terutama adik-adik di kedua sisi saling tunjuk hidung dan memarahi. Jika ada yang mengambil tindakan saat ini, pasti akan berujung pada perang. Melihat situasinya menjadi semakin intens, He Shuixian menjadi sangat khawatir. Jika terjadi perang nyata antara kedua belah pihak, kekuatan Hongmen sendiri akan terbuang percuma. Dia ingin orang Hongmen diturunkan ke Hong Xingnuo, tapi dia juga menginginkan orang Hongmen yang utuh. Dan bukan orang Hongmen yang penuh lubang. Tunggu sebentar, semuanya, dengarkan aku. He Shuixian berteriak keras, jika kita berjuang keras, semua saudara Hongmen akan terluka. Ini disebut pembunuhan saudara. Tujuan kita adalah menyatukan Hongmen dan memilih pemimpin baru. Ini bukan tentang memakan kekuatan orang-orang Hongmen. Saya mengusulkan agar kedua belah pihak mengirimkan orang-orang mereka sendiri untuk mengadakan 3 kompetisi dan memilih secara adil pemimpin sekte tersebut. Pihak yang menang akan mengendalikan orang-orang Hongmen, dan pihak yang kalah harus tunduk kepada yang lain. Sisi tanpa syarat. Berani atau tidak, barisan kedua belah pihak terlalu kuat. Begitu pertempuran pecah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Menentukan pemimpin sekte melalui persaingan antara kedua pihak dapat melindungi kekuatan Hongmen secara maksimal. Apalagi kedudukan pemimpin sekte ditentukan berdasarkan kemampuan yang dianggap adil dan wajar. Begitu pernyataan ini keluar, lebih dari 400 orang mulai membicarakannya. Kebanyakan dari mereka setuju dengan metode ini. Setelah melihat barisan menakutkan di belakangnya, Dong Fangli tertawa dan berkata, bagus sekali. Kami akan menerima kompetisi 3 pertandingan. Bab 1102. 3 kompetisi untuk menentukan penjaga gawang. Operasi ini memang jauh lebih baik daripada pertempuran yang kacau balau. Jika barisan kedua belah pihak hari ini benar-benar bertarung satu sama lain, itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang akan menimbulkan sensasi di seluruh kerajaan naga. Saat itu, apalagi rumah Raja Jin keluarga Zheng, saya khawatir tidak ada yang bisa mengetahuinya. Oleh karena itu, kedua belah pihak menyetujui usulan He Shuixian. Setelah 3 kompetisi, bisa menang atau tidaknya tergantung kemampuan masing-masing. Segera, kedua belah pihak menyepakati metode kompetisi. Ada 3 pertandingan, 2 yang pertama adalah 1 lawan 1. Pada adegan terakhir, terjadi perkelahian antara banyak orang di kedua sisi. Tapi tidak lebih dari 5 pemain dari satu sama lain bisa bermain. Yang terakhir ini memperjelas bahwa Dong Fangli naik ke panggung untuk 4 kejahatan dari kolam darah dan melakukannya secara khusus. Pada awalnya, He Shuixian tidak setuju melawan 4 kejahatan di kolam darah, hampir tidak ada yang bisa menang.
Namun atas saran pria berwajah hijau di belakangnya, dia akhirnya setuju. Segera, kedua pihak yang berseberangan berkumpul di platform tinggi paling utara. Lebih dari 400 murid Hongmen yang bermusuhan langsung menjadi penonton. Dengan penonton seperti itu, banyak sekali mulut. Jika dia kalah dan curang, dia tidak akan bisa lepas dari kritik semua orang. Setelah beberapa pertimbangan, Kaisar Tang berjalan ke platform tinggi dengan santai. Ia tersenyum dan berkata, di babak pertama ini, saya akan bertarung. Dongfang Li tersenyum percaya diri. Bisa dikatakan mereka pasti akan memenangkan 3 putaran kompetisi ini. Meski jumlah orang yang saling berhadapan sepertinya hampir sama. Namun kualitas kekuatan tempur tingkat tinggi jauh berbeda. Tepatnya, dalam jangkauan Liga Yan dan sekolah lama Hongmen, kekuatan tempur yang paling menakutkan adalah Chen Feng dan Jiu Qiansui. Namun, hidup atau mati Chen Feng tidak pasti, dan Jiu Qiansui harus selalu berada di belakang rumah Raja Jin. Mereka yang tiba hari ini tidak memiliki kekuatan tempur tingkat lanjut untuk mengambil tindakan. Kaisar Tang memiliki level Grandmaster perantara dan dapat menghancurkan lawan-lawannya sepenuhnya. Kemudian di ronde kedua, dia mengambil tindakan sendiri dan kembali menghancurkannya. 4 kejahatan di kolam darah bahkan mungkin tidak perlu mengambil tindakan. Pihak Hongmen yang baru telah mengirimkan tenaga kerja, dan langkah selanjutnya adalah pihak Hongmen yang lama. Semua orang saling memandang dan berbisik. Tapi di urutan tembakan orang pertama dia terjebak. Luo Rongyan sedikit mengernyit dan berkata kepada Ruan Qingqiu dan He Suixian, Kaisar Tang ini sangat kuat. Di kota Tianfu dan Jiushui, lelaki tua ini telah menunjukkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia bahkan menantang dewa pengobatan saat itu. Begitu kata-kata ini keluar, He Suixian berkata dengan terkejut, tingkat Grandmaster, tampaknya tidak ada seorang pun di antara kita yang mencapai tingkat ini. Dia sendiri hanya memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik perantara, yang jauh di belakang Kaisar Tang. Sedangkan untuk bawahannya, dia sangat yakin tidak ada satupun dari mereka yang bisa mencapai level Grandmaster. Pada saat krisis, dia secara tidak sadar menatap Ruan Qingqiu. Cao Baibai dipimpin oleh Ruan Qingqiu, serta Satianxia dan Bai Lang yang dipanggil oleh Chen Feng untuk membantu, semuanya tampak memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya ingin tahu apakah ada di antara orang-orang ini yang dapat menyaingi Kaisar Tang. Melihat mata He Suixian, Ruan Qingqiu tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud pihak lain, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mungkin kecewa dengan wakil pemimpin sekte. Tak satu pun dari orang-orang ini yang mencapai tingkat master. Kali ini, itu adalah sungguh memalukan. Baru pada saat itulah ketiga wanita tersebut menyadari bahwa menggunakan 3 kompetisi untuk menentukan kepemilikan warga Hongmen benar-benar merugikan mereka. Semuanya, lihat aku dan aku lihat kalian. Aku tidak tahu harus membiarkan siapa berkelahi. Melihat ini, Dongfang Li tertawa dan mengejek, ya, ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu mengirimkan 1 orang saja? Maka lebih baik menyerah saja. Begitu kata-kata ini keluar, pihak Hongmen yang baru meledak menjadi tawa. Benar-benar menjijikkan. Melihat ini, Luo Rongyan sedikit mengernyit dan berjalan ke arah orang dengan sosok anggun. Jaket kulit hitam ketat ini sekilas memang menarik perhatian. Dia mencabut cambuk panjang dari pinggangnya dan melemparkannya ke tanah dengan suara pop. Segera, dia menjadi sombong seperti seorang kaisar dan berkata kepada Kaisar Tang, Kaisar Tang, kita telah berurusan satu sama lain beberapa kali. Anda awalnya hanya seekor anjing milik laki-laki saya. Sekarang setelah Anda melepaskan rantainya, Anda telah memilih mengkhianati tuanmu. Benar-benar memalukan. Biarkan saja. Aku datang menemuimu dan membuktikan bahwa keluarga Lan buta saat itu, jadi mereka memintamu menjadi tamu mereka. Kata-kata ini memarahi keluarga Lan dan Kaisar Tang. Wajah Kaisar Tang yang awalnya tersenyum berubah menjadi serius. Dia berkata dengan sangat tidak senang, kamu wanita. Kamu hanya bertengkar saat kita bertengkar, mengapa kamu memarahiku? Ini sangat keji. Jika kamu ingin berkelahi, majulah dan aku akan merobek mulutmu. Bahkan pada usia ini, kamu masih dimarahi oleh seorang wanita. Dadaku terasa sangat sesak. Dia harus kejam sebentar lagi untuk membuat wanita ini sedikit menderita. Robek mulutku. Itu tergantung kemampuanmu. Luo Rongyan berjalan ke depan sambil mengayunkan pinggulnya, semangat juang yang kuat muncul perlahan. Dalam pertempuran dengan Kaisar Tang ini, Chen Feng harus menunjukkan kekuatannya. Melihat punggung Luo Rongyan, Ruan Qingqiu sangat khawatir. Jika ada yang salah dengan Luo Rongyan, tidak ada cara untuk menjelaskannya kepada Chen Feng. Memikirkan hal ini,
dia siap memanggil Luo Rongyan. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia melihat seorang pria bertopi bergegas ke depan Luo Rongyan dalam beberapa langkah singkat. Pria itu berlutut dengan saleh di depan Luo Rongyan dan berkata dalam bahasa Inggris, "Ratu Suci, aku adalah walimu. Biarkan aku bertarung untukmu dalam pertempuran ini." Dia mengangkat kepalanya dan melepas topinya, menampakkan wajah yang tenang. Orang ini tidak lain adalah penjaga sekte Chen Feng di depan Luo Rongyan, pedang hitam dari 5 yang tersembunyi. Sebagai penjaga Luo Rongyan, satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah memastikan keamanan Luo Rongyan. Tetapi jika Luo Rongyan ingin berkompetisi di atas ring, dia akan berada dalam bahaya, dan hidup atau matinya tidak pasti. Untuk memastikan keselamatan Luo Rongyan, dialah satu-satunya yang menggantikan Luo Rongyan untuk melawan Kaisar Tang. Bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan Kaisar Tang? Luo Rongyan bertanya dalam bahasa Inggris. Darkblade menundukkan kepalanya dan berkata dengan penuh kesalehan, tidak lebih rendah dari dia. 4 kata sederhana ini membuat Luo Rongyan merasa sedikit bahagia. Karena kekuatan pedang hitam cukup untuk menyaingi Kaisar Tang, mungkin bukan ide yang buruk membiarkan pedang hitam bertarung. Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan berkata, "Oke, kamu bertarung atas namaku, dan kamu harus memenangkan pertempuran ini." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dengan dominan dan berjalan kembali. Dimengerti. Darkblade dengan cepat menerima perintah itu dan perlahan berdiri. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Tang di platform tinggi, melompat dan mendarat di platform tinggi. Tiba-tiba, momentum gelap melonjak tajam. Melihat pedang hitam, Kaisar Tang benar-benar tidak menduganya. Sampai saat ini, dia masih tidak mengerti mengapa 5 orang tersembunyi dari Dewa Pedang begitu setia kepada Chen Feng. Dia berkata dengan sedikit kesal, "Pedang hitam, kamu adalah laki-laki Dewa Pedang, mengapa kamu ingin membantu wanita yang tidak ada hubungannya?" Pedang hitam tampak acuh tak acuh dan berkata dengan ringan, "Itu tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak perlu untuk memberitahumu alasannya. Ayo ambil tindakan. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang bisa melawan Dewa Pengobatan selama beberapa ronde. Baiklah, kalau begitu, izinkan aku mengirimmu kembali ke barat." Ekspresi Kaisar Tang berubah muram, dan tangannya diam-diam mengumpulkan kekuatan. Bab 1103. Kemunculan pedang hitam itu membuat Dong Fangli sangat terkejut. Dia telah berada di luar negeri sepanjang tahun, jadi dia secara alami mengerti bahasa Inggris, dan dia juga mengetahui reputasi 8 Dewa Pedang Malam Agung. Dan 5 tersembunyi di bawah Lord Sword God juga terkenal. Apalagi kelompok pedang hitam, sebagai pemimpin 5 makhluk tersembunyi, bahkan lebih bergengsi. Hanya saja dia tidak mengerti kenapa pedang hitam yang seharusnya menjaga Dewa Pedang di Lembah 8 Dewa tiba-tiba lari ke sini. Dia harus menggantikan Luo Rongyan untuk melawan Kaisar Tang, yang benar-benar membuatnya bingung. Di sisi lain, Luo Rongyan kembali ke depan tim. Melihat He Suixian yang cemas dan heran, dia hanya mengangguk dan mengucapkan 2 kata dengan ringan, "Jangan khawatir." Kedua kata ini begitu menawan sehingga hati gugup He Suixian tiba-tiba menetap di perutnya. Di platform tinggi, Kaisar Tang dan pedang hitam sama-sama memiliki mata dingin. Setelah saling memandang selama beberapa detik, Kaisar Tang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Fiuh! Sebuah panah pendek terbang langsung. Pedang hitam memusatkan pandangannya, dan sebilah pisau hitam muncul di tangan kirinya. Dia menebas ke depan dengan pedangnya dan memblokir panah pendek itu dengan keras. Tetapi pada saat ini, Kaisar Tang melompat tinggi dan memukul dengan pukulan yang berat. Suan Dao. Darkblade bereaksi sangat cepat dan mengguncang pergelangan tangan kirinya. Bilah hitam itu segera terbang, berputar di udara. Rotasi tersebut menimbulkan angin gelap yang sangat tajam. Ujung tajam pisau hitam itu tampak tumbuh beberapa inci dalam sekejap. Tiba-tiba memblokir jalur serangan Kaisar Tang. Hah! Kaisar Tang sedikit terkejut, dan dia menarik kembali tangan kanannya dengan keras. Dia meletakkan satu kakinya di tanah dan berbalik, merentangkan tangannya seperti burung bangau terbang. Roda pisau. Tetapi pada saat ini, pisau hitam yang berputar itu tiba-tiba tampak seperti roda dan bergegas menuju Kaisar Tang. Seperti gergaji mesin, ia memotong ke arah Kaisar Tang. Saat ini, Kaisar Tang terkejut. Dia menginjaknya dan melompat mundur. Setelah berbalik, sang jenderal menghindari roda bilahnya. Tapi blade ki dari blade hampir membuat kakinya terbuka. Setelah gagal memukul, Darkblade sedikit mengernyit. Saya melihat roda pedang yang awalnya mengejar Kaisar Tang sepertinya telah kehilangan tenaga dan jatuh.
Itu terus berputar, dan energi pedang yang menakutkan langsung membuat lubang besar di tanah yang tebal. Darkblade terbang ke depan dan menyingkirkan pisau hitam itu. Ambil langkah maju dan bertarunglah dengan Kaisar Tang. Berikut ini adalah pertarungan yang berlarut-larut dan seimbang. Kaisar Tang pandai dalam keterampilan dan kejutan dengan senjata tersembunyi, sehingga pedang tersembunyinya sering kali lengah. Pedang hitam bahkan lebih mendominasi, pisau hitam yang bisa dimainkan dengan sempurna. Namun Kaisar Tang tidak dapat ditundukkan dengan cepat. Penonton di luar lapangan terpesona. Keduanya berimbang, dan tidak ada pemenang yang jelas. Dengan cara ini, keduanya bertarung selama lebih dari 10 menit. Sial, sepertinya aku tidak bisa melakukannya tanpa menggunakan jurus spesialku. Ambillah jurus, paku pengejar jiwa. Di tangan Kaisar Tang, sebuah senjata tersembunyi yang sangat canggih muncul. Senjata tersembunyi itu hanya panjangnya 1 tangan dan hanya memiliki 1 lubang kecil. Tapi itu adalah senjata tersembunyi yang sederhana, tapi memberikan perasaan yang sangat menakutkan. Saat menjadi sasaran lubang kecil, bahkan pedang hitam itu pun terasa sedikit ketakutan. Pergilah ke neraka, kamu tidak bisa lepas dari paku pengejar jiwa. Sekali terkena, kamu pasti akan mati. Setelah mengunci pedang hitam, Kaisar Tang tertawa liar. Jurus ini mungkin tidak bisa membunuh Chen Feng, tapi 70% pasti akan membunuh pedang hitam. Karena ada racun mengerikan di kuku pengejar jiwa ibu anak itu. Sekali terkena serangan, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkan kelompok pedang hitam. Melihat Kaisar Tang hendak mengaktifkan senjata tersembunyi itu, dan merasakan ancaman dari pedang tersembunyi itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Segera, dia mencibir di sudut mulutnya dan berkata kepada Kaisar Tang, Chen Feng memintaku untuk membawakanmu sesuatu. Jika kamu berani menimbulkan masalah lagi, 1 kata, mati. Mendengar kata kematian, Kaisar Tang tiba-tiba panik. Pada saat paling kritis dalam mengaktifkan senjata tersembunyi, entah kenapa, dia secara tidak sadar dan sengaja membelokkan sasarannya. Sebuah paku panjang keluar dari lubang kecil dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kecepatan seperti itu, ketika paku itu terbang setengah, jarum tipis lainnya tiba-tiba menyembur keluar dari dalam. Paku yang panjang adalah ibu dan jarum yang tipis adalah anak. Di bawah percepatan sekunder paku panjang, kecepatan jarum tipis telah mencapai tingkat yang menakutkan, benar-benar melampaui kecepatan reaksi manusia. Darkblade secara naluriah mengangkat pisaunya untuk memblokirnya, tapi itu masih jauh lebih lambat. Dia diam-diam mengira itu buruk, tetapi jarum tipis itu menembus bahu kirinya dan tidak mengenainya. Hati Kaisar Tang berdebar kencang saat dia merindukannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Chen Gila akan menjadi ketakutan terdalam di hatinya. Pada titik ini, tubuhnya rileks dan dia tersenyum pahit. Saya hanya berharap pilihan ini akan menyelamatkan hidup saya. Pada saat ini, kelompok pedang hitam telah menyerbu. Dia menghunus pedangnya, bersiap untuk membunuh Kaisar Tang secara langsung. Namun sangat aneh jika Kaisar Tang tidak mengelak sama sekali. Segera dia menutup tangannya dan menggunakan tendangan terbang sebagai gantinya. Tendangan ini menghantam perut Kaisar Tang yang tak berdaya. Kekuatannya begitu besar sehingga dia langsung menendang Kaisar Tang dari platform yang tinggi. Jatuh ke tanah berarti kalah. Di kompetisi pertama ini, Darkblade menjadi pemenangnya. Dengan kata lain, sekolah lama Hongmen menang. Setelah hening sejenak, pihak lama Hongmen segera bersorak antusias. Suaranya memekakkan telinga, mencapai langit. Luo Rongyan tersenyum menawan, dan penampilan Darkblade membuatnya sangat puas. Selain puas, saya juga berterima kasih kepada Chen Feng. Mengirimkan penjaga yang kuat untuk melindunginya juga mewakili posisinya di hati Chen Feng. Satu keluarga bahagia dan yang lainnya sedih. Saat ini, ekspresi Dong Fangli sangat jelek. Saya benar-benar tidak menyangka akan kalah pada kompetisi pertama. Kaisar Tang dibantu. Zheng Chaolin yang marah mengutuk Kaisar Tang, sungguh omong kosong Grandmaster tingkat menengah. Ini sangat konyol dan bahkan lebih memalukan. Anda orang tua, apakah Anda membiarkan diri Anda pergi? Mengapa Anda kalah begitu mudah di berakhir? Setelah mendengar penghinaan seperti itu, wajah Kaisar Tang berubah menjadi sangat jelek. Pada saat itu, niat membunuh muncul di dalam hatinya. Ia telah banyak membantu keluarga Zheng, namun pada akhirnya ia dihina oleh generasi kedua keluarga Zheng. Ini sungguh tidak masuk akal. Tampaknya keputusan yang baru saja diambil mungkin merupakan keputusan yang tepat. Mengikuti Chen Feng, setidaknya Anda bisa merasa nyaman. Mengikuti binatang buas ini, masa depan mungkin akan berakhir buruk. Dong Fangli, siapa yang datang selanjutnya? Jika kita kalah lagi,
kita akan dikalahkan. Petik 2. Melihat Kaisar Tang ditolong, Zheng Chaolin menarik tatapan marahnya. Berbalik, dia menanyai Dong Fangli lagi. Dong Fangli menutup kipas lipat di tangannya, langsung berjalan ke depan, lalu melompat ke platform yang tinggi. Dia mencibir dan berkata, di kompetisi kedua, saya akan berkompetisi secara langsung. Aturan yang baru saja ditetapkan adalah sekali seseorang berkompetisi, mereka tidak dapat berkompetisi lagi. Satu-satunya di sisi berlawanan adalah Dark Blade, yang memiliki kekuatan tempur tingkat master. Sekarang dia muncul, sama sekali tidak ada seorang pun di sisi lain yang bisa menantangnya. Memang benar demikian, dan ketiga wanita itu mengerutkan kening. Sekarang setelah Dong Fangli naik ke atas panggung, tidak ada seorang pun di pihak mereka yang bisa mengatasinya. Dan pada akhirnya, lawannya haruslah 4 kejahatan dari Blood Pool, agar mereka bisa yakin akan kemenangan. Oleh karena itu, meski saat ini memimpin 1-0, namun situasinya tidak optimis. Saat semua orang menantikannya, He Shuixian tiba-tiba melangkah maju dan berteriak dengan keras, dalam kompetisi kedua ini, kami menyerah. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang meledak. Ruan Qingqiu dan Luo Rongyan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Di kompetisi putaran kedua, He Shuixian justru menyerah. Di putaran ketiga kompetisi, menghadapi 4 kejahatan dari Blood Pool, Yan Meng dan sekolah lama Hongmen tidak memiliki peluang untuk menang. Bukankah itu berarti pemenang akhir duel ini adalah warga Hongmen baru? Bab 1104. Menyerah. Keputusan He Shuixian sangat sulit untuk dipahami. Meskipun Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda harus mencobanya. Jika Anda mencoba, meskipun peluangnya tidak besar, setidaknya ada peluang. Jika Anda menyerah dan mengaku kalah, Anda pasti tidak akan memiliki peluang sama sekali. Jika Anda tidak bertarung di ronde kedua, di ronde ketiga, menghadapi 4 roh jahat dari kumpulan darah, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Mengakui kekalahan sekarang berarti mendorong diri Anda sendiri ke dalam situasi putus asa. Semua orang gempar, tidak hanya He Shuixian yang sangat terkejut, tetapi bahkan Dong Fangli, yang berdiri di platform tinggi, tidak dapat memahaminya. Menyerah pada game kedua secara langsung bukanlah langkah yang bijaksana tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Namun meski dia tidak memahaminya, hasil ini membuatnya sangat bahagia. Lagi pula, menang tanpa menggerakkan satu jari pun menghemat banyak energinya. Iya itu benar. Saya suka karakter Anda yang sadar akan kejadian saat ini. Semua orang telah mendengar apa yang Anda katakan. Karena Anda mengaku kalah, kompetisi putaran kedua telah berakhir. Hasilnya kini telah diputuskan, Dong Fangli melompat turun dengan bangga. Segera, terdengar desahan. Kemenangan tanpa perlawanan, kini kedua kubu kembali ke garis start. Laga krusial ketiga akan menentukan kepemilikan Hongmen. 4 kejahatan dari kolam darah, giliranmu di kompetisi putaran ketiga ini. Setelah Dong Fangli mengundurkan diri, Zheng Chaolin mulai mendesak 4 kejahatan dari kolam darah. 4 kejahatan dari kolam darah berkuasa, setara dengan makhluk luar biasa. Tidak peduli siapa lawannya, mereka akan kalah. Tuan Tianxia tampak ragu-ragu, tetapi dia berkata, masing-masing dari kita memiliki jari yang patah. Arti dari jari ini adalah untuk menepati janji Jiu Qiansui. Meskipun kita keji, kita tetap laki-laki, dan kita laki-laki. Apa yang Anda katakan harus dilakukan? Beranikah saya bertanya, apakah Jiu Qiansui benar-benar mati? Alasan mengapa mereka memilih untuk datang ke forum umum Hongmen hari ini dan berpartisipasi dalam keputusan akhir Hongmen adalah karena Zheng Rong berjanji kepada mereka bahwa Jiu Qiansui sudah meninggal, bertahun-tahun telah berlalu. Jika tidak, bahkan setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, saya tidak akan kehilangan kredibilitas saya saat ini. Mati. Zheng Chaolin berkata tanpa ragu-ragu. Terkadang dia tidak mengerti bagaimana beberapa penjahat pembunuh benar-benar menepati janjinya. Ini hanyalah hidung babi yang menempelkan daun bawang, berpura-pura menjadi gajah. Mendengar ini, Tianxia tidak bisa menahan senyum. Kemudian dia melambai kepada ketiga adik laki-lakinya dan berkata, ayo naik ke panggung. Disa, Xuanxa, dan Huangsa mengikuti Tianxia dan melompat ke platform tinggi bersama-sama. Setelah berdiri di platform tinggi, mereka berempat berdiri terpisah. Tiba-tiba, rasa penindasan yang sangat kuat menyelimuti seluruh altar utama. Itu adalah perasaan tertekan dengan niat membunuh yang kuat, dan orang dengan kualitas psikologis yang sedikit lebih rendah akan merasa takut dan panik. Benar-benar tertekan oleh momentum mengerikan dari 4 iblis di genangan darah, He Shuixian terdiam. Pada saat ini, Lu Chunqiu,
yang seperti Dong Fangli juga suka memegang kipas angin, mengutuk 4 roh jahat dari genangan darah. Kalian 4 binatang buas yang tidak menepati janji. Kalian masing-masing memotong salah satu jari kalian dan berlutut pada Jiu Qiansui dan membuat janji di hadapanku. Ketika Jiu Qiansui menjaga kerajaan naga, kalian berempat tidak akan pernah kembali ke dunia. Kamu telah menghilang begitu banyak tahun, yang membuat kita menghela nafas dengan emosi. Setidaknya 4 roh jahat dari Bloodpool telah menepati janji mereka. Baru pada saat ini aku menyadari bahwa aku telah salah menilai kamu. Kamu bukan laki-laki sama sekali, kamu hanyalah penjahat yang tercela dan tidak tahu malu. Lu Chunqiu melampiaskan semua kebencian di hatinya, dengan sepenuh hati. Dan kata-kata ini kembali membuat keributan. Banyak orang yang belum mengetahui masa lalu antara 4 kejahatan kolam darah dan Jiu Qiansui. Mendengarkannya sekarang, mereka benar-benar merasa bahwa 4 kejahatan kolam darah itu tidak asli. Untuk sementara waktu, suara opini publik mendorong 4 kejahatan dari Bloodpool ke permukaan. Terutama orang-orang di Liga Yan, setelah menerima tatapan Luo Rongyan, mereka mengumpulkan keberanian untuk mengutuk 4 roh jahat di genangan darah satu demi satu. Dengan Yan Meng bersaudara yang memimpin, sekolah lama Hongmen bersaudara tidak jauh di belakang. Dalam sekejap, kutukan berisik itu hampir menenggelamkan 4 roh jahat di genangan darah. Jiu Qiansui sudah mati. Setelah menahannya dalam waktu yang lama, Tianxia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Beberapa kata sederhana langsung menghentikan kutukan itu. Semua orang memandang ke 4 roh jahat dari kumpulan darah dengan heran, sama sekali tidak dapat mempercayai apa yang dia katakan. Bagaimana Jiu Qiansui yang merupakan orang terkuat di kerajaan naga bisa mati? Tetapi jika Jiu Qiansui benar-benar mati, sepertinya tidak ada alasan untuk memarahi 4 kejahatan di kolam darah. Mendengar 4 kejahatan kolam darah memfitnah idolanya, pemilik Panji Xianglan, Pang Ran menjadi marah. Dia seperti seorang yang cerdik, melompat berdiri sambil menunjuk ke arah Tianxia dan memarahi, "Niang Sipi, kamu kentut. Jiu Qiansui tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa mati? Kalian 4 binatang buas yang tidak menepati janjimu, kamu tidak bisa menepati janjimu. Itu saja, bersikap tidak tahu malu dan membuat kebohongan konyol seperti itu sungguh keji." Teguran Pang Ran langsung pada intinya. Ya, bagaimana Jiu Qiansui bisa mati? Itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Pada saat ini, ekspresi Tianxia juga sedikit menjadi gelap. Dia kembali menatap Zheng Chaolin, karena saat ini, dia sedikit tidak yakin. Mengetahui pikiran Tianxia, Zheng Chaolin berteriak dengan senyum yang kuat, Jiu Qiansui memang sudah meninggal. Di kerajaan naga, orang yang paling kuat dalam pertempuran sudah menjadi Yan Mo. Tidak ada lagi Jiu Qiansui di kerajaan naga. Petik 2. Siapa bilang aku mati? Saat Zheng Chaolin sedang bersemangat, sebuah suara membuat wajahnya berubah drastis. Semua orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat Jiu Qiansui dan Tang Jingde, pemilik bendera merah, berjalan bersama sekelompok orang. Jiu Qiansui masih sehat dan hidup. Jiu Qiansui melangkah ke altar utama dengan aura yang ganas dan mendominasi, menghancurkan yang lainnya. Dia berjalan ke platform tinggi dan tiba-tiba mendengar auman naga. Dengan satu langkah kakinya, dia melompat tinggi dan mendarat di platform yang tinggi. Dia memandang Tianxia dan yang lainnya dengan mata tajam dan berkata, "Kita sudah berapa tahun tidak bertemu satu sama lain. Apakah kalian berempat baik-baik saja? Sepertinya kami datang pada waktu yang tepat, dan sungguh suatu kebetulan. Jika dia datang lebih lambat, keempat roh jahat ini mungkin sudah mengambil tindakan. Jika ini yang terjadi, dampaknya akan sangat buruk." Kedatangan Jiu Qiansui sangat mengejutkan Yan Meng dan orang-orang Hongmen tua. Semua orang bersorak dan bersemangat. Orang terkuat di kerajaan naga adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Kekuatan satu orang dapat menekan 4 roh jahat di kumpulan darah. Sekarang dapat dikatakan bahwa keunggulan sekolah baru Hongmen telah hilang. Dan jika Jiu Qiansui mengalahkan 4 kejahatan dari Bloodpool, sekolah lama Hongmen akan menang di game ketiga. Memenangkan permainan ini berarti memenangkan keputusan akhir ini. Momentum mengerikan dari 4 kejahatan kolam darah menghilang tanpa jejak karena Jiu Qiansui muncul di atas panggung. Tianxia sedikit mengernyit dan menghela nafas, "Kami semua baik-baik saja, tapi sayang sekali kamu sudah tua. Kamu benar-benar tua. Aku ingin tahu apakah Lian Po masih bisa makan di usia tua ini." Haha. Jiu Qiansui mengangkat kepalanya dan tersenyum, lalu dia mendengus dingin, "Tidak peduli berapa umurku, aku tetap orang nomor 1 di kerajaan naga. Kalian berempat akan selalu dikalahkan olehku."
Aku tidak peduli apakah kamu menepati janjimu saat itu. Jika kamu berdiri di panggung ini hari ini, saya, orang tua, tidak keberatan. Mari kita belajar dari Anda. Itu adalah pernyataan sederhana, namun sangat arogan. Saat dia melihat mereka berempat, sejujurnya, dia sedikit gugup. Sudah lama sekali kami tidak melakukan pertarungan sengit, dan keempat orang ini adalah lawan yang cukup bagus. Alis Tianxia berkerut lebih dalam, dan bagian di mana jari kelingkingnya hilang di tangan kirinya masih terasa sakit. Kekuatan tempur mengerikan Jiu Qiansui masih segar dalam ingatannya. Dia sangat membenci Zheng Rong dan Zheng Chaolin sekarang, karena menempatkan mereka dalam situasi yang memalukan di mana mereka tidak lebih baik atau lebih buruk. Jika dia melawan Jiu Qian, janji yang dia buat selama bertahun-tahun akan hancur. Terlebih lagi, mereka tidak bisa mengalahkan Jiu Qiansui saat itu, dan sepertinya mereka masih belum bisa mengalahkan mereka sekarang. Paling-paling hanya ada tingkat kemenangan 20%. Pertarungan seperti itu sungguh tidak ada artinya. Tetapi jika mereka tidak melawan Jiu Qiansui dan meninggalkan platform tinggi, itu akan terlihat sangat konyol bagi mereka. Nampaknya sepanjang hidupnya, ia telah menjadi badut yang hidup dalam bayang-bayang Jiu Qiansui. Dia kesulitan memutuskan kemana harus pergi. Bab 1105. Semarak sekali, sepertinya ini belum berakhir. Pada saat itu, orang lain datang. Mata semua orang langsung beralih dari platform tinggi. Saya melihat Hua Feng yang masuk bersama dua pemuda berjas hitam sambil tersenyum. Ning Xue dan Ao Guang mengikuti Hua Feng yang ke altar Jenderal Hongmen. Begitu dia masuk, Ning Xue mencari jejak Chen Feng. Tapi setelah melihat sekeliling, tidak ada yang menemukan Chen Feng, dan dia langsung menjadi khawatir. Kedatangan beberapa orang langsung menarik perhatian semua orang. Itu juga membuat konfrontasi antara Jiu Qiansui dan 4 kejahatan kolam darah di platform tinggi sedikit mereda. Melihat kedatangan Hua Feng Yang, Zheng Chaolin berkata dengan penuh semangat, "Saudara Feng Yang, bagaimana negosiasi dengan Junlin? Apakah Junlin telah diusir dan sudah waktunya grup Tayan keluarga Zheng kita mengambil alih?" Untuk mendirikan sebuah jebakan untuk grup Junlin, keluarga Zheng menggunakan banyak koneksi untuk menyerahkan kepemimpinan proyek kepada grup Wan Hua. Alasan mengapa prospek proyek ini begitu bagus adalah karena kekuatan keluarga Zheng yang memungkinkan negara melindungi proyek ini. Proyek ini tentang hak pengembangan sumber daya mineral langka yang sama terkenalnya dengan tanah jarang. Baik dalam negeri maupun luar negeri, permintaannya sangat besar. Begitu proyek dinegosiasikan, itu akan menjadi monopoli. Belum lagi keuntungannya yang beragam, dan perusahaan teknologi besar juga bisa didirikan berdasarkan hal ini. Dengan cara ini, cukup melibatkan berbagai bidang seperti militer, industri metalurgi, industri petrokimia, dan material baru berteknologi tinggi. Dengan kekuatan keluarga Zheng, selama bisnisnya tidak runtuh, sangat mungkin tercipta kerajaan bisnis yang menakutkan. Karena proyek inilah prospeknya begitu bagus sehingga kedua perusahaan muncul dengan ide untuk memasang jebakan bagi Junlin Group. Lagi pula, umpannya banyak. Benar saja, grup Junlin mengambil umpannya. Tapi ada masalah pendanaan, dan masalah ini pasti bisa menjatuhkan Junlin Group. Setelah itu, perusahaan di bawah keluarga Zheng dapat mengambil alih Junlin dan menyelesaikan kerja sama dengan Wan Hua Group. Dengan cara ini, tidak hanya meruntuhkan King's Landing, tetapi juga mempromosikan wilayah bisnis keluarga Zheng. Inilah pengepungan yang dilakukan oleh keluarga Zheng dan keluarga Hua terhadap bisnis Chen Feng. Hua Feng yang tersenyum bangga dan berkata, "Itu wajar. Kerjasama dalam proyek ini awalnya disiapkan untuk Wan Hua dan Tayan Group. Tujuan datang ke Junlin adalah untuk memperlakukan mereka seperti monyet." Mendengar ini, Zheng Chaolin sangat senang, berkata dengan gembira, "Itu bagus. Keponakan Feng Yang adalah orang pertama yang sukses kali ini, dan dia pasti akan menjadi raksasa bisnis di kerajaan naga di masa depan." Orang di seberangnya sangat bangga, dan sebagai perbandingan, Ning Xue tampak jauh lebih putus asa. Meski dia masih percaya diri dan sombong, dia masih terlihat jauh lebih lemah saat ini. Ruan Qingqiu tidak tahan, melangkah maju dan meraih tangan Ning Xue, dan berkata kepada Ning Xue, "Saya mendengar orang gila itu berbicara tentang Anda. Anda adalah seorang gadis dengan kecerdasan bisnis yang tinggi. Orang gila itu percaya pada Anda, dan saya percaya di dalam kamu juga." Ning Xue mengangguk lembut untuk menghibur Ruan Qingqiu, tetapi tidak banyak bicara. Namun dalam hati, saya merasa sangat santai. Dia hanya bertanya, kemana perginya orang gila? Ada banyak orang di belakangnya, dia melihat sekeliling beberapa kali, tetapi tetap tidak menemukan jejak orang gila.
Dibandingkan dengan keselamatan Chen Feng, situasi Junlin tidak perlu disebutkan lagi. Luo Rongyan menghela nafas dan berkata, hilang. Mendengar ini, Ning Xue sedikit mengernyit. Diganggu oleh Hua Fengyang dan Ning Xue, persaingan di atas ring terhenti untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, fokus semua orang kembali tertuju pada platform tinggi. Jiu Qiansui tampak sedikit tidak sabar, dan berkata kepada 4 roh jahat dari kumpulan darah, keluar dari sini, saya akan berasumsi bahwa Anda telah mematuhi perjanjian yang Anda buat saat itu, atau mengambil tindakan, saya pasti akan melakukannya tidak menunjukkan belas kasihan kali ini. Bertarung atau tidak? Zan, beri aku kata-kata bahagia. Setelah merenung sejenak, wajah Tianxia tiba-tiba berubah menjadi ganas. Dia meraung dan menghentakkan kakinya dengan marah. Terjadi, ledakan. Seluruh tanah berguncang. Dan kaki Tianxia meninggalkan jejak yang dalam tepat di tanah. Semua orang kaget, tendangan ini cukup untuk menunjukkan kekuatan Tianxia. Jika keempat iblis dari kumpulan darah bekerja sama, kekuatan tempur mereka tidak akan terukur. Tianxia berbalik dan kemudian berkata, kita tidak dapat mengambil tindakan dalam pertempuran ini. Jika kita kehilangan kredibilitas yang telah kita pertahankan selama bertahun-tahun pada saat ini, itu akan sangat buruk. Setelah memikirkannya, saya masih ingin menjaga itikat baik yang kita miliki di masa lalu, sebuah janji dengan Jiu Qiansui. Selain beberapa alasan eksternal, juga karena temperamen batinnya. Singkatnya, sebagai seorang pria, Anda setidaknya harus menepati janji Anda. Tunggu sebentar. Melihat 4 roh jahat dari kumpulan darah hendak meninggalkan platform tinggi, mereka menyerah dalam kompetisi. Zheng Chaolin melangkah maju dan menghentikan mereka berempat. Tianxia terlihat jelek dan berkata dengan sangat tidak senang, Zheng Chaolin, kamu memberitahuku bahwa Jiu Qiansui sudah mati. Kami baru saja datang ke altar Jenderal Hongmen untuk membantu. Sekarang Jiu Qian masih hidup, kami tidak dapat mengambil tindakan. Kalian tidak bisa mengambil tindakan untuk saat ini. Sabarlah, aku akan segera setuju untuk bertarung. Zheng Chaolin terkekeh, dan tiba-tiba melemparkan ponsel ke arah Jiu Qiansui. Jiu Qiansui, dengarkan panggilannya, ada kejutan. Jiu Qiansui terkejut. Ponsel, saya melihat ke bawah dan melihat foto di atasnya. Saat dia melihat foto ini, dia kaget. Dalam foto tersebut, Jin Yu dan Jin Yinyu diikat dengan tali, dan potongan kain dimasukkan ke dalam mulut mereka. Dan keduanya memiliki pistol di kepala mereka. Ding bell. Saat ini, telepon berdering. Orang yang menelepon itu bernama Nanshan. Kepala Jiu Qiansui berdebar-debar, dan dia tiba-tiba menjadi bingung. Bukankah Nanshan Wangbo? Mengapa ada Nanshan yang lain? Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di benaknya, dan kemudian seluruh hatinya jatuh ke dasar. Pahamilah, Wangbo bukanlah Nanshan. Ada orang lain di Nanshan asli yang menculik Jinyu dan Jin Yinyu. Memikirkan hal ini, dia menekan tombol sambungkan dan menempelkan telepon ke telinganya. Kamu pasti Jiu Qiansui. Aku minta maaf karena membuatmu takut. Sebuah suara yang sangat familiar bagi Jiu Qiansui datang dari ujung lain telepon. Jiu Qiansui menertawakan dirinya sendiri, Lia Cheng, kamu benar-benar kuat. Kamu menipu kami semua. Kamu sebenarnya adalah Nanshan, dan Wangbo hanyalah kambing hitamnya. Itu benar. Lia Cheng tertawa dan berkata, sayang sekali Jiu Qiansui memahaminya sedikit terlambat. Sekarang pangeran dan putri Yue ada di tanganku, aku hanya perlu menggerakkan jariku dengan lembut, dan mereka akan pergi menemui Raja Neraka. Katakan padaku, apa bisakah aku melakukannya? Biarkan pangeran dan Yin Yue pergi. Jiu Qiansui berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, dia putus asa. Pegangan ini berakibat fatal baginya. Sederhana sekali. Lia Cheng berkata, yang paling kami takuti adalah Jiu Qiansui, jadi saya ingin menggunakan 2 nyawa ini untuk menukar 1 nyawa Jiu Qiansui. Jika Jiu Qiansui, aku bersedia melepaskan pangeran dan putri Yue. Aku ingin tahu apakah Jiu Qiansui bersedia berubah. Pada saat ini, ketika Lia Cheng sedang berbicara, Jiu Qiansui dapat dengan jelas mendengar ledakan senandung yang intens. Jiu Qiansui tahu itu pasti suara pangeran Jin dan Yin Yue. Hatinya sangat sakit, dan dia berkata dengan suara dingin, Lia Cheng, kamu menang. Aku rela mati demi nyawa pangeran Jin dan Yin Yue. Selama kamu membiarkan pangeran Jin dan Yin Yue pergi, aku akan menghancurkan hidupku dengan 1 telapak tangan. Tianling. Tapi, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Jika dia mati dan Lia Cheng tidak melepaskan pangeran dan Yinyu, bukankah itu berarti kematiannya sia-sia?
Prasyarat kematiannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup pangeran dan Yin Yue. Kamu sangat setia, orang tua. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini sekarang juga. Pada saat ini, Jiu Qiansui meletakkan teleponnya dan menoleh. Lia Cheng dan 10 anak buahnya terlihat berjalan selangkah demi selangkah sambil memegangi Jin Yu dan Jin Yinyu yang disumpal. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.